Ada seorang pemuda ini lagi nyari alamat. Wah, ini ada tenda nih. Pas lihat ada tenda, lalu dibukalah sama dia tenda. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuk silakan. Pas dibuka tenda, ternyata seorang dengan tanpa tangan, tanpa kaki. Dan dia juga tunanetra juga. Ternyata si pemuda tadi melihat ini bapak-bapak kasihan banget, udah tinggalnya di tenda sendirian, lalu tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, tunanetra pula. Masya Allah, ini alangkah menderitanya nih orang ini nih. Tapi yang membuat pemuda tadi kaget adalah ternyata bapak-bapak tadi mulutnya selalu bersyukur kepada Allah. Oke, bentar. Oke, afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Jadi sebaik-baik doa ternyata alhamdulillah. Nah, maka cek rangkaian doa mesti ada alhamdulillahnya. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan doa yang terakhir adalah alhamdulillah. Jadi mesti ada rangkaian hamdalahnya. Misalkan Ustadz Burhan doa pertamanya gitu kan, alhamdulillahirabbil-alamin hamda yuwafi ni'amahu. Nah, ada hamdalahnya. Jadi itu. Mengapa demikian? Karena doa pada dasarnya minta ditambahkan nikmat. Nah, itu. Doa apa aja itu minta ditambahkan nikmat. Nikmat keamanan, artinya dijauhkan dari berbagai bala. Nikmat spiritual, nikmat material dan lain sebagainya. Nah, untuk ditambahkan nikmat itu caranya adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur itu ungkapannya adalah alhamdulillah. Jadi dengan alhamdulillah maksudnya adalah bersyukur. Bersyukur akan ditambahkan nikmat dan itulah doa yang terafdol. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang syukur ada sebuah riset. Dia melakukan riset yaitu dalam 24 jam ada nggak manusia yang tidak mengeluh? Nah, itu. Ternyata dari 24 jam itu dari 30 orang nggak ada yang mengeluh. Nggak ada yang selama 24 jam tanpa keluhan. Mengeluh terus gitu kan. Lalu riset dilanjutkan sampai 7.000 orang. Ternyata dari 7.000 orang ada nggak yang 24 jam tidak mengeluh? Baru ditemukan 1 orang. Jadi manusia itu ngeluh terus. Baru bangun tidur badan pada sakit gitu kan. Berangkat kerja pakai motor, ada yang pakai motor, ada yang pakai mobil. Pas sampai lampu merah yang pakai motor ngelihat yang pakai mobil enak tuh, yang berangkat kerja pakai mobil. Di luar panas, di dalam adem. Di luar hujan, di dalam kering. Di luar banyak debu, di dalam udaranya bersih. Enak berangkat kerja pakai mobil. Kata dia gitu. Yang pakai mobil lagi ngeliat ke motor. Enak berangkat kerja pakai motor. Dari tadi saya lampu merah itu paling belakangan, terus dia susup sampai ke depan. Waduh, mana saya meeting ini terlambat lagi dan lain sebagainya. Waduh, enak banget berangkat kerja pakai motor. Jadi yang pakai mobil ngeluh, yang pakai motor ngeluh. Itulah manusia. Ya, manusia ini makhluk yang banyak mengeluh. Kita lanjutkan penelitian sampai 23 tahun, ternyata baru ditemukan 4 orang yang selama 24 jam tidak memiliki keluhan. Semakin banyak keluhan, semakin tipis rasa syukur, semakin turun rasa syukur. Semakin dikit keluhan, semakin banyak bersyukurnya. Nah, jadi itu, dan itu membuktikan bahwa maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Di dalam beberapa ayat Allah berfirman, qalilum min ibadiyas syakur, sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Jadi memang yang pandai bersyukur itu sedikit. Nah, ini menggunakan sighat mubalaghah kalau kata bahasa Arab ya. Syakur itu pandai bersyukur. Kalau syakir orang yang bersyukur, kalau syakur orang yang pandai bersyukur. Nah, itu ya. Zolim orang yang zolim, aniaya. Zolum orang yang sangat zolim. Ada kafir, ada kafur gitu ya. Orang yang sangat kufur. Dibagi sama kita kafur dipakai buat nulis gitu kan. Kafur, nah itu kafur. Tapi kalau kafuro, nah itu mirip sama Indonesia.
Mingka singka namiza juha kafuro, kapur barus maksudnya. Oke, kita lanjutin. Di dalam Al-Quran juga tadi surat Saba ayat 13. Lalu di dalam ayat lain, qalilam ma tashkurun. Ini banyak sekali beberapa ayat yang sama ini ya. Sedikit dari kamu yang bersyukur. Nah ini juga menjadi sebuah potret manusia ini banyak keluhannya, dikit bersyukurnya. Maka ini buat introspeksi diri kita. Nah, mudah-mudahan kita jangan kebanyakan ngeluh. Kalau kebanyakan ngeluh, maka makin menderita lah hidup kita. Nah itu ya. Jadi hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sedangkan di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ketika Tuhanmu mengumumkan, memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambahkan nikmat kepada kalian. Dan jika kalian kufur nikmatku, sesungguhnya azabku amat pedih. Nah, jadi kalau syukur ditambah, kalau kufur jadi pedih. Nah, nggak usah jauh-jauh. Kadang-kadang kan habis kuliah subuh ada nasi uduk ya. Nah, nasi uduk, makan nasi uduk. Lalu ada yang makan nasi uduk, tapi di sini insya Allah syukur semua ya. Kita ambil contoh tempat lain lah. Nasi uduk makan cuman pakai apa namanya telur disuir-suir. Orang pertama makan nasi uduk, nasi uduk cuman pakai telur doang. Kapan nih nasi uduknya pakai ayam apa rendang begitu kan? Nah, itu orang pertama tuh. Nah itu ada nya nih. Nah, lalu orang kedua di tempat yang sama, lalu dia makan nasi uduk. Pas makan, alhamdulillah, ini nasi uduk enak banget. Lagi lapar-lapar begini, di depan ada nasi uduk, nggak usah pakai lauk, nasinya aja udah wangi. Apalagi ada bawang goreng, ada sambal kacangnya. Ya Allah, ini enak banget nih. Apalagi di sini ternyata ada telur disuir-suir, masya Allah. Nah begitu kan? Jadi nasi uduknya sama, yang masak sama, berasnya sama, tempatnya sama. Bedanya cuma satu. Orang pertama makan dengan mengeluh. Lagi-lagi nasi uduk cuman pakai telur. Nah itu. Tapi orang kedua makan, alhamdulillah. Nah itu ya. Jadi ternyata beda rasanya tuh nasi uduk. Harusnya sama dong, tetapi ternyata rasanya berbeda. Jadi syukur itu sangat meningkatkan kenikmatan hidup kita. Maka benar di dalam firman Allah, jika kalian bersyukur pasti kami tambahkan nikmatnya. Jadi kalau hidup kita kurang nikmat, rumah tangga kurang nikmat, cek jangan-jangan kita kurang bersyukur dengan pasangan hidup kita. Lalu rumah kita kurang nikmat, cek jangan-jangan kita kurang bersyukur dengan rumah kita. Mobil kita, apaan mobil begini? No, mobil dia no, baru, begitu kan? Oh, mobil ini apaan, rombeng begini. Kadang-kadang yang membuat tidak nikmat itu bukan fasilitas, bukan harta, tetapi rasa syukurnya itu. Nah, jadi rumah tangga nggak bersyukur, nggak enak, begitu kan? Pekerjaan, apaan pekerjaan ini? No, pekerjaan dia tuh enak tuh, baru. Itu pekerjaan langsung terasa nggak enak tuh. Nah itu ya. Jadi bagi orang yang kufur nikmat, bagi pengeluh, dikasih jabatan aja apa aja susah tuh dia, tetap aja mengeluh. Nah itu. Bagi pengeluh, dikasih rezeki berapa aja tetap aja mengeluh. Itu karakternya begitu ya. Nah maka ini kita harus betul-betul kita bersihkan. Keluhan-keluhan ini, kufur nikmat ini harus kita bersihkan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi dzikrullah. Tiap segala sesuatu itu ada alat pembersih, dan alat pembersih kolbu adalah zikir kepada Allah. Nah, maka membersihkan keluhan-keluhan kufur nikmat itu juga dengan zikir. La ilaha illallah, bersihkan kolbu kita. Maka kufur nikmat itu makin lama makin terkikis gitu. Lama-lama yang ada di dalam kolbu kita hanya syukur nikmat. Kalau udah syukur nikmat, ya Allah nih hidup enak banget.
banget, ya Allah ini udah masuk surga belum sih, gitu kan? Kok hidup nikmat banget, apa aja enak. Makan nasi uduk cuma pakai telur enak, begitu kan? Rumah sederhana enak, motor sederhana juga enak, begitu kan? Ya Allah, udah isinya kenikmatan hidup dah. Kalau udah kita pandai bersyukur, apa aja enak. Ya Allah, itu ya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang pemuda. Pemuda ini lagi nyari alamat. Wah, ini ada tenda nih. Pas lihat ada tenda, lalu dibukalah sama dia tenda. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuk silakan. Pas dibuka tenda, ternyata seorang dengan tanpa tangan, tanpa kaki. Tuna apa namanya ya? Tuna hasta kali ya. Kaki tuna apa tuh? Tuna kaki lah gitu ya. Nggak apa-apa, tuna hasta, tuna kaki. Dan dia apa namanya juga tunanetra juga. Itu. Yang penting jangan tuna etika. Wah ya. Dia tunanetra. Lalu ternyata si pemuda tadi melihat ini bapak-bapak kasihan banget. Udah tinggalnya di tenda sendirian. Lalu tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, tunanetra pula. Masya Allah. Ini alangkah menderitanya nih orang ini nih. Tapi yang membuat pemuda tadi kaget adalah ternyata bapak-bapak tadi mulutnya selalu bersyukur kepada Allah. Dia berkata, Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Selalu itu, mengumandangkan itu, baca itu, Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ditanya, Pak, mohon maaf Pak, boleh tanya nggak? Iya. Bapak, mohon maaf ya, saya melihat jarang orang yang kondisinya di bawah Bapak. Ini Bapak ini sangat menderita nih harusnya. Tapi kenapa Bapak mulutnya bersyukur terus kepada Allah dengan baca hamdalah terus? Baiklah anak muda, saya akan jawab. Tapi tolong, saya punya permintaan. Kamu tolong penuhi permintaan saya, nanti akan saya jawab. Gimana? Deal or no deal? Oh ya siap, oke, deal. Ya, saya bersyukur memang kondisi aku begini tanpa tangan, tanpa kaki, tanpa penglihatan. Tetapi aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah masih memberikan lisan kepadaku. Yang dengan lisan itu aku bisa beribadah. Yang dengan lisan itu aku bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya. Kata pemuda tersebut, iya benar juga ya. Kakek tadi melanjutkan betapa banyak orang yang punya lisan tapi lisannya dipakai nganggur, ngapa-ngapain sambil kerja nganggur, padahal bisa baca sholawat, bisa baca apa tapi lisan nggak dipakai untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya betul juga kata pemuda. Allah berikan iman, banyak orang yang tidak diberikan iman. Allah berikan aku hidayah, Masya Allah, terus saja disebut-sebut tuh nikmat. Kata pemuda tersebut, luar biasa nih orang, paling menderita tetapi sangat bersyukur. Oh ya kek, itu tadi kakek punya permintaan apa? Iya, saya hidup di tenda ini bersama anak saya. Dialah satu-satunya anggota keluarga saya. Anak saya umurnya 14 tahun. Dialah yang cari makan buat saya, dan dialah yang nyuapi saya tiap hari. Dari kemarin anak itu belum ketemu, tolong carikan dia buat saya. Akhirnya dicariin. Pas dicari, tahu nggak anak usia segini kira-kira ciri-ciri, oh kemarin itu ada di bukit itu tuh, kemarin naik. Pas naik, ternyata ketika di bukit, dia ngelihat ada kerumunan burung bangkai. Lalu ketika di kerumunan burung bangkai itu, waduh, mudah-mudahan ini bukan anak itu tuh yang dikerumunin tuh. Diusir burung bangkai, dan ternyata anak itu ternyata dengan ciri-cirinya. Ya Allah, ini kakek kasihan banget nih. Udah satu-satunya adalah anaknya itu, dan ternyata anaknya meninggal. Saya ngomongnya gimana sama kakek itu ya? Akhirnya dia turun, ngomong apa enggak ya? Ngomong apa enggak ya? Udah ngomong dah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh iya, gimana nak? Kek, saya mau tanya, mana lebih mulia kakek atau Nabi Ayub? Oh tentu Nabi Ayub lebih mulia. Mana lebih tinggi imannya? Lebih dicintai oleh Allah, kakek apa Nabi Ayub? Tentu Nabi Ayub lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh ya kek, saya mau ngasih tahu bahwa Allah sayang kepada anak kakek dan Allah mengambil anak kakek sudah meninggal. Ya Allah, kakek itu akhirnya berkata, La ilaha
illallah 3 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, lalu keselak, lalu jatuh di pangkuan anak muda tadi, meninggal. Nah, dan anak muda tadi akhirnya, wah kok meninggal, saya mau cari alamat malah dapat orang meninggal. Lalu dia keluar tenda, ada 3 orang pakai kuda. Mas sini mas, mau nggak pahala yang Allah siapkan buat kalian? Apa itu? Sini masuk tenda. Ini saya mau cari alamat, saya ketemu kakek ini. Kakek ini meninggal, udah ditutup mukanya. Pas dibuka oleh mereka, pemukanya, mereka kaget. Abu Kilabah. Ternyata itu Abu Kilabah. Itu adalah sahabat Rasulullah SAW yang usianya panjang dari zaman Rasul sampai zaman Umar bin Abdul Aziz itu masih hidup, dan dialah sahabat terakhir Rasulullah SAW. Dia guru besar kami, kata mereka. Jadi Abu Kilabah itu beliau banyak karyanya. Karyanya itu satu keledai lah, begitu ya kalau kata testimoni ulama-ulama. Beliau orang yang sangat alim. Tetapi ketika diminta fatwa, beliau malah pergi. Saking takutnya beliau berfatwa. Jadi sahabat Rasulullah yang alim, banyak meriwayatkan hadis, ya banyak dari Abu Hurairah dan lain sebagainya itu ya, banyak meriwayatkan hadis, dan beliau ulama besar, dan ternyata beliau wafat saat itu. Wah, ini yang kami cari, beliau wafat. Malam-malamnya pemuda itu mimpi berjumpa dengan Abu Kilabah. Abu Kilabah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan utuh. Dan Abu Kilabah berterima kasih kepada pemuda tersebut. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada nggak di sini yang nasibnya lebih buruk dari Abu Kilabah? Dari sisi fisik, susah nyarinya. Saya bergaul dengan ratusan tunanetra. Ya, ada sih yang palanya tidak bisa sujud, dia miskin, dia tunanetra, suami istri tunanetra, anak juga tunanetra, tapi nggak ada yang tangan kakinya juga nggak punya. Abu Kilabah udah lengkap deh. Ya Allah, tapi Abu Kilabah tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran nih. Coba lebih bagaimana kondisinya? Kita lebih baik apa Abu Kilabah lebih baik fisiknya? Kalau kita masih ngeluh juga, ya Allah, jauh sama Abu Kilabah, sahabat Rasulullah SAW. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi mengeluh itu sama dengan menderita. Ada apakah itu keluhan makanan, kendaraan, rumah, pekerjaan, pasangan hidup, itu semua hilang itu kenikmatan-kenikmatan itu kalau kita mengeluh. Yang ada adalah penderitaan. Nah, itulah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidup ini pilihan. Nah, itu ya. Syukur juga membuat ini lebih bahagia. Bersyukur juga manjur mengobati rasa sakit. Nah, itu ya. Nah, itu. Jadi ada orang yang sakit, lalu disampaikanlah oleh dokter, udah bersyukur. Gimana bersyukur? Sakit begini, begitu kan? Iya, coba bersyukur, kan masih banyak nikmat-nikmat yang lain. Baiklah, dia bersyukur. Akhirnya rasa sakitnya justru berkurang. Jadi ketika sakit, alhamdulillah. Loh, kok alhamdulillah sakit? Allah lagi ngapus dosa-dosa saya. Nah, itu. Alhamdulillah Allah titipkan penyakit, dengan penyakit itu dosa-dosa saya jadi hilang. Itulah kasih sayang Allah kepada kita. Nah, jadi begitu. Nah, bahkan di kalangan sahabat itu ada seorang perempuan, takut dia bersuamikan suaminya. Kenapa? Suaminya nggak pernah sakit. Lalu kenapa dia takut? Takut suaminya itu orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena nggak pernah sakit. Nah, itu. Jadi ketika sakit, alhamdulillah, seperti itu ya. Nah, kita lanjutin saja. Kalau kita kufur nikmat juga ada azab dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kufur nikmat, rumah tangga yang kufur nikmat, rumah tangganya penuh azab. Organisasi yang berisi orang-orang yang kufur nikmat, juga organisasi itu akan terasa penderitaan. Sebuah negara juga begitu. Negara kufur nikmat, maka negara itu banyak menderita, begitu ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun.
Jika penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Nah, itu maka kita lagi-lagi kita introspeksi diri di tingkat personal, di tingkat keluarga, jangan di tingkat organisasi, gitu kan? Bayangkan kalau organisasi kita berisi organisasi pandai bersyukur. Waduh, ini luar biasa tuh, nikmat tuh organisasi kita. Nah itu. Lalu kalau kita bersyukur kepada Allah akan terhindar dari azab. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Mengapa Allah menyiksa kamu padahal Allah tidak akan menyiksa kepada kamu jika kalian bersyukur dan beriman. Wa kana Allahu syakiran alima, dan Allah itu maha mensyukuri. Maksudnya apa? Mengapresiasi. Syukur itu apresiasi. Apresiasi. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah, kita mengapresiasi nikmat Allah. Nah, syukur itu begitu. Kalau Allah bersyukur kepada kita, Allah mengapresiasi kita. Nah, itu ya. Nah, itu. Jadi yours to choose. Kalau kita pilih bersyukur, berarti kita memilih ditambahkan nikmat dari Allah. Kalau kita memilih kufur, berarti kita memilih penderitaan. Nah, jadi seperti itu, hidup ini pilihan, kita milih bersyukur atau milih kufur. Dengan apa yang ada, bersyukur ini menjadi nikmat. Nah, jadi yang belum ada bisa menjadi ada dengan bersyukur itu. Yang ada bisa makin nikmat. Nah, gitu ya. Jadi waktu saya baru berkeluarga, kurang lebih 3 tahun belum ada anak tuh, yang 2,5 tahunan lah. Lalu yang namanya penceramah muda, ceramah di mana-mana. Saya ceramah itu dari kelas 2 SMA lah. Jadi udah cukup lama lah ya. Lalu di Istana Wapres saja kurang lebih 21 tahun lah, sejak zamannya Hamzah Has. Jadi sudah sangat banyak ceramah. Penceramahnya muda. Biasanya kalau udah selesai penceramahnya muda, selesai ngobrol-ngobrol, pertanyaannya apa? Ustaz, apa kira-kira? Udah berkeluarga belum? Kan gitu kan? Lalu saya jawab, alhamdulillah sudah. Orang Indonesia setelah berkeluarga, pertanyaan keduanya apa? Anak, ya. Standar SNI itu ya. Ya Allah. Pertanyaan kedua adalah anaknya berapa Ustaz? Pokoknya pakai bahasa apapun lah. Mau Bati, mau pakai bahasa Jawa, Sunda, Papua, bahasa Bugis. Pertanyaan kedua, saya duga mesti anak nih, gitu ya. Lalu saya jawab, alhamdulillah belum. Lalu ada yang bilang, Ustaz, belum kok alhamdulillah. Lah, emang nikmat cuman anak? Kan ada pendidikan, ini nikmat, Allah kasih kesehatan, nikmat agama, nikmat punya keluarga, punya istri, nikmat punya tetangga, baik-baik, nikmat dan lain sebagainya. Ini semua nikmat bukan cuman anak, gitu kan? Lalu kapan lagi ceramah lagi ditanya di pertanyaan yang sama. Satu hari ya kalau Ramadan ya bisa banyak, bisa berapa kali gitu ya. Saya kadang-kadang kalau Ramadan itu buka puasa di rumah itu aneh. Buka puasa di rumah aneh nih. Alhamdulillah enak ya buka puasa di rumah gitu kan. Biasanya zuhur di mana, asar di mana, buka puasa di mana, tarawihnya kadang-kadang di mana tuh. Ya Allah, itu ya. Kadang-kadang ya begitulah. Kadang-kadang di Ciamas, Bogor, maghribnya, tarawihnya di Pondok Kopi. Waduh, itu challenging lah, challenging. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu saya bersyukur terus dengan izin Allah. Allah kasih hidayah kepada saya untuk bersyukur. Alhamdulillah, Allah pilih saya akhirnya bersyukur. Alhamdulillah belum punya anak. Nah, lama-lama Allah kasihan juga, tip, lu belum gua kasih anak aja lu udah bersyukur loh, gitu kan? Apalagi gue kasih anak, ibaratnya gitu kan. Ya, makin bersyukur lagi. Lalu suatu saat istri saya ternyata
terlambat 5 hari. Saya tahu banget tuh jadwalnya tuh. Ya Allah, alhamdulillah nih udah terlambat 5 hari nih. Saya langsung sujud syukur saat itu. Makasih ya Allah, ini istri saya udah terlambat 5 hari. Saya nggak ngerti nih hamil atau bukan. Ini terlambat 5 hari aja saya udah seneng. Ya Allah, enak nikmat banget ya. Ini istri terlambat 5 hari, terserah dah. Ini hamil apa bukan. Ini aja saya udah seneng banget. Pas sudah 2 minggu, istri saya bilang, Mas, aku udah terlambat 2 minggu. Iya, alhamdulillah. Aku udah sujud syukur pada hari yang kelima. Saya bilang gitu ya. Ya Allah, itu ya. Ya itulah. Akhirnya betul cek ternyata hamil. Lalu kan nanti cek lagi ya jantungnya hidup apa enggak. Kata dokter begitu. Wah, kata istri saya, ini dokter ngeri juga nih ngomongnya nih gitu kan. Saya bersyukur lagi, alhamdulillah, nggak usah ceritain. Ini positif hamil aja saya udah seneng banget. Lalu perut makin lama makin gendut istri saya. Wah, perut gendut nih gitu kan. Istri saya gendut, saya seneng. Tapi itu dulu ya Bu ya. Gendut yang zaman dulu gitu kan. Istri, alhamdulillah gendut, seneng banget lihat istri gendut itu. Ya Allah, ntar nggak cerita itu ntar lah mau lahirnya bagaimana, apa lahir apa enggak, apa sehat apa enggak, terserah. Ngelihat istri gendut aja saya udah bersyukur banget. Ya Allah, nikmat banget istri gendut gitu kan. Nah itu alhamdulillah gitu kan. Jadi Allah mungkin tip lu belum lahir aja udah bersyukur. Aku jadi nggak enak kalau nggak ngasih lahir dalam keadaan sehat dan lain sebagainya. Jadi syukuri dulu, baru nikmat itu ada. Nah, jadi kadang-kadang begitu, yang belum ada bisa menjadi ada. Yang ada bisa menjadi makin nikmat. Maka tadi, kalau pasangan hidup kita rasanya nggak nikmat banget nih, nggak enak banget nih pasangan. Aduh, ini seperti bara dalam sekam. Wah itu ya, cek. Jangan-jangan masing-masing kufur nikmat tuh. Cek, nanti ada treatmentnya bagaimana mensyukuri nikmat. Oke. Jadi yang derita menjadi berkurang. Tadi udah penelitian, sakit pun itu berkurang penyakitnya ya. Yang sengsara berubah menjadi nikmat. Nah, definisi syukur apa sih? Dari tadi kita berbicara syukur. Syukur itu menurut Ibnu Allan As-Siddiqi, beliau berkata, al-i'tirafu bin ni'mah wal qiyamu bil khidmah. Ini definisi singkat syukur. Pertama, mengakui nikmat. Yang kedua, menunaikan khidmat. Dah, 2 tuh, syukur tuh. Nah, menunaikan khidmat kalau dia punya lisan, ya dia alhamdulillah. Nah, itu. Lalu dengan perbuatannya dia ungkapkan rasa syukur itu. Lalu nikmat dari Allah dia gunakan untuk keridhaan Allah. Nah, itu mobil dipakai buat silaturahim, buat ngaji. Dulu sebelum punya mobil, malas silaturahim. Pas udah punya mobil dipakai jadi rajin silaturahim, rajin ngaji kemana-mana. Nah itu, ini namanya bersyukur. Rumah, tadi waktu belum punya rumah, sekarang udah punya rumah. Oh, rumah dipakai untuk sholat sunnah, rumah dipakai untuk banyak tilawatul Quran, banyak berzikir kepada Allah. Nah itu, undang majelis dan lain sebagainya. Harta, Allah berikan harta dipakai untuk pengabdian. Nah itu.